Up Corner 98.5 FM Radio The Leading Station. Selamat sore Apmenia, selamat sore Semarang, dan selamat sore Indonesia. Seperti yang sudah diinformasikan lewat sosial media, hari ini kami akan Kesehatan Kota Semarang, Pak Dr. Hakam, dan kita akan berbincang-bincang mengenai sosialisasi vaksinasi. Dan di ujung Instagram sudah tersambung, Anda bisa menyaksikan siaran live ini melalui live Instagram juga di Apridio SMG dan juga live streaming kami apridio.id dan tentu saja on the radio 98.5 FM. Kita langsung saja menyapa beliau. Beliau adalah Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Baik, Dokter mohon maaf ini dari tadi terus rapat dan koordinasi ya, Dok ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang untuk bisa memberikan insight kepada masyarakat juga soal vaksinasi ini. Dan di awal Januari 2020, di pertengahan 14 Januari tepatnya kemarin, kepada 10 tokoh dan juga pejabat di Kota Semarang ya Pak Dok ya, sudah dilakukan suntikan pertama vaksin COVID-19 ini. Nah, Dokter, bisa dijelaskan dulu, Dok, karena ada pertanyaan, apakah vaksin ini merupakan obat untuk COVID-19? Ya, vaksin adalah bukan obat ya, karena sebetulnya vaksin itu adalah suatu zat yang di dalamnya itu terkandung virus, namun yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi kalau yang Sinovac ini itu adalah virus yang inaktivasi. Jadi dia dicuci berulang-ulang supaya dia itu ketika disuntikan atau dimasukkan itu tidak memberikan gejala kepada yang disuntik. Sehingga kalau kemarin memang masih ada yang was-was, nanti saya bagaimana, tidak usah perlu, atau masyarakat atau teman-teman yang lain tidak perlu khawatir, karena sejauh ini saya pun secara pribadi sudah disuntik 2 kali dan alhamdulillah tidak ada efek samping yang sangat berarti ya, tidak signifikan gitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Baik. Nah, Dok, ini kan masyarakat Kota Semarang sangat banyak ya, Dok ya. Seperti apa mekanisme nanti yang dilakukan untuk vaksinasi kepada masyarakat di Kota Semarang ini? Dan prioritasnya siapa saja, Dok? Ya, untuk yang tahap pertama ini yang teman-teman nakes. Kemudian yang kedua, rencana nanti di minggu ketiga bulan Februari, itu adalah pemberi pelayanan publik, TNI Polri, kemudian ASN, kemudian anggota Dewan, kemudian orang-orang yang memberikan layanan secara langsung di masyarakat, seperti kayak pedagang, teman-teman yang ada di kecamatan, kelurahan, di BUMN, BUMD, serta memberi pelayanan yang lain. Kemudian nanti di tahap ketiga, selanjutnya adalah masyarakat yang rendah secara geoparsial, secara sosial ekonomi. Ya, kemudian yang nanti yang tahap yang keempat adalah di situ ditulis pelaku ekonomi dan lansia. Jadi lansia itu di uraian yang kemarin disampaikan kita itu masuk di tahap keempat. Oh, baik. Nah, Dokter, kan banyak tahapan nih dan juga golongan-golongan masyarakat yang memang secara periodik sudah dipilih oleh pemerintah Kota Semarang. Bagaimana nanti di lapangannya? Apakah ada satuan khusus yang membuat ini bisa berjalan dengan apik dan sesuai dengan schedule, Dok? Persiapan seperti apa dari Dinas Kesehatan sendiri? Kami memang belajar dari tahap pertama ini ya, Mbak. Tahap pertama ini sebetulnya tidak banyak sebetulnya. Memang kalau yang terdaftar di SISDMK, tenaga kesehatan yang ada di Kota Semarang itu sekitar 26 ribuan. Tapi yang sudah masuk dalam daftarnya KPCPEN, Komite Penanggulangan COVID dan
Penanggulangan Ekonomi Nasional itu sekitar per hari ini ada 21.500. Jadi sasaran yang dari KPCPEN ini setiap hari bertambah. Karena itu disesuaikan dengan jumlah logistik atau vaksin yang diberikan ke kami, Mbak. Tapi namun demikian, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Dari angka 21.500 tadi, ternyata yang usia di atas 60 atau 59, kemudian yang hamil dan menyusui, yang mempunyai penyakit komorbid atau penyakit penyerta, atau yang masuk dalam daftar exclude, itu ternyata cukup tinggi juga di Kota Semarang ini angkanya. Nah, kalau ini nanti termasuk yang sudah jadi penyintas, itu kan tidak masuk yang dapat vaksin. Ini yang membuat karena screeningnya terlalu banyak dan tidak sesuai dengan target, maka rasanya kok susah untuk bisa mencapai 100% gitu. Nah, sehingga dari pengalaman yang pertama ini akan menjadikan perbaikan-perbaikan, entah itu dari sistem, kemudian cara orang yang akan kita lakukan vaksin, kemudian tempat-tempat vaksin, kemudian orang yang melakukan vaksin, semua kita akan persiapkan nanti di tahap kedua, supaya target yang kita lakukan sesuai dengan sesuai dengan keinginan, karena memang vaksin ini tuh harusnya dalam 1 tahun ini harus selesai supaya pandemi ini benar-benar bisa kita tekan angkanya. Baik, dokter, mohon maaf, mungkin posisi handphone bisa disesuaikan sehingga ngobrolnya agak enak, dok. Jadi tidak miring-miring. Oke, baik. Nah, sementara buat Anda, Apmenia yang ingin bertanya, silakan saja bisa masuk di 0878 333 400 atau melalui Instagram Live Apredio SMG. Baik. Dok, ini ada beberapa tempat berarti ya yang dirujuk untuk melakukan vaksinasi. Di rumah sakit, puskesmas, atau seperti apa ini nanti informasinya? Ya, ada sekitar 58 tempat. Ada 37 di puskesmas. 58? 37, 57 puskesmas, kemudian rumah sakit ada 20, sama 1 di KKP. Jadi ada 58. Oh. Rencana nanti memang ini kita sedang menambah di beberapa klinik untuk menambah tempat-tempat yang akan dijadikan untuk tempat vaksin. Oke, baik, dokter. Nah, untuk apakah dari masyarakat bisa mengetahui informasi lebih detail di mana ini? Secara tempat, kemudian bagaimana mendapatkan vaksin itu, ataukah nanti ada sebuah informasi dari masing-masing kelurahan atau data apa yang melengkapi sehingga ini ada sinergi dengan kelurahan masing-masing, dok? Betul. Ini yang sebetulnya menjadi PR kita ya, Pak ya. Jadi PR kita itu selama ini kan sebetulnya kalau nakes itu kan enak ya. Kita punya sistem informasi sumber daya kesehatan. Tapi yang untuk pelayan publik ini kan selain TNI Polri dan ASN tentunya ya, ini dia memiliki sama hampir dengan kayak kita. Tapi yang lain-lain ini yang kita belum bisa tahu secara juknis detailnya itu bagaimana. Tapi Mbak, misalnya ya, anggap saja seperti kayak kita melakukan bias atau vaksin pada balita. Sasarannya adalah ibu yang mempunyai bayi kurang dari 5 tahun. Wah, itu enak, Pak. Kita hanya melabeli nyonya A. Gitu. Jadi sehari itu ada berapa yang kita lakukan penyuntikan, tinggal dimasukkan atau diinput, sudah beres. Itu menurut saya lebih lebih simpel dan efektif tentunya. Jadi mungkin kita sehari bisa melakukan penyuntikan sekian ribu atau bahkan lebih dari itu gitu. Ya, baik, dokter. Ini sudah ada pertanyaan dari Apmenia, kita akan buka dulu ya. Dari Indah, selamat sore Apredio dan selamat sore dokter.
Saya kok nggak yakin kalau vaksin COVID-19 ini ketika vaksinasi nggak ada efek samping. Yang saya tahu setiap divaksin itu kadang-kadang muncul efek samping dan ada reaksi-reaksi seperti apa. Begitu saja, terima kasih. Silakan, Dok. Ya, baik. Dari siapa, Mbak? Mbak siapa? Indah, dari Indah. Ya, dari Mbak Indah. Baik, Mbak. Memang seseorang itu akan lain-lain. Contohnya gini, Mbak Indah. Setiap orang yang terpapar COVID-19, itu ada yang tidak ada gejala, ada yang gejala ringan atau gejala sedang, bahkan ada yang gejalanya berat. Ini yang menjadikan pelajaran bahwa orang divaksin tuh ya kadang-kadang ada yang ada efek sampingnya, tapi juga ada yang tidak ada efek sampingnya. Yang kami yang kami maksud adalah jangan sampai efek samping dari setelah orang itu dilakukan vaksinasi itu misalnya ada alergi yang berat gitu, misalnya sampai bikin sesak nafas, kemudian ada alergi yang lainnya, tidak hanya kemerahan dan bengkak saja, tapi membuat alergi yang sifatnya itu sedang ke berat, itu yang benar-benar kita cegah gitu. Makanya di meja 2 itu di screening betul apakah mempunyai riwayat penyakit A, B, C, D, E, F, G, itu ditanyakan semuanya di sana. Iya. Artinya memang secara umum masing-masing orang punya daya tahan tubuh sendiri-sendiri ya, Dok ya. Dan itu tadi screeningnya untuk safety-nya sudah betul-betul disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Baik, Dokter Hakam, ini dari Ibu Diana. Bagaimana dengan ibu hamil, Dok? Apakah bisa melakukan vaksinasi? Ibu Diana. Sejauh ini belum boleh. Jadi ibu hamil ataupun menyusui tidak diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi dulu. Baik. Apakah ada pantangan-pantangan atau hal-hal yang harus dijaga ketika kita sudah divaksin kayak dokter sendiri ya? Sudah 2 kali ya? Ya, maksudnya pantangan itu ya pasti kita habis vaksin tetap melakukan prokes secara disiplin dan bertanggung jawab, Mbak. Kita tidak boleh kemudian setelah divaksin terlalu pede dan euforia, habis itu keluar tidak pakai masker, ya, kemudian tidak mau cuci tangan, tidak mau jaga jarak, itu juga harus dihindari. Kalau makanan tidak ada pantangan, Mbak, tenang saja, ya. Jadi tetap makan yang enak ya, Dok ya. Ini dilarang diet. Gitu ya, Dok. Baik, Dok, ini berapa kali sebetulnya dilakukan vaksinasi? Ini dokter sudah 2 kali ya? 2 kali. Kalau sesuai dengan aturan, belum usia di atas 60 tahun memang jaraknya 14 hari, Mbak, antara suntikan yang pertama. Tapi yang usia lansia di atas 60 tahun itu jaraknya 28 hari dari suntikan yang pertama. Ya. Jadi hanya 2 kali ya, Dok ya? Tuh, hanya 2 kali. Cuma memang belum diketahui, Mbak, kapan atau seberapa efektif atau seberapa lama suntikan vaksinasi COVID ini bisa titernya tinggi di dalam tubuh kita. Itu belum ada penelitian yang bisa menjawab itu. Cuman kalau dia mulai tinggi itu setelah hari ke-28. Misalnya saya disuntik tanggal 14, ya kan, tanggal 28 kemarin suntikan yang kedua. Suntik lagi. Ya, 14 hari itu atau 28 hari kalau dihitung dari yang pertama itu dia mulai tinggi. Titernya itu mulai tinggi, Mbak. Tuh. Kalau titer antibodinya mulai tinggi berarti sistem kekebalan tubuh terhadap virus yang masuk itu tinggi juga. Oke. Berarti pertahanannya sudah semakin kuat begitu ya, Dok ya? Betul. Oke. Baik, dokter, ini ada lagi dari, maaf mau menanyakan mengenai, soal vaksin, kalau sudah tahapan terakhir yang dijelaskan dokter tadi, kemudian bagaimana masyarakat yang belum mendapatkan vaksin? Apakah bisa dibeli atau gratis? Ya, sejauh ini memang
Kota Semarang itu sebetulnya dari total mendapatkan sekitar 1,1 juta dosis vaksin. Nah, Ya. penduduk Kota Semarang ini ada 1,7. Berarti ada sekitar 600-an yang tidak kebagian nanti. Tidak. Nah, Ya. sejauh ini sih untuk 2021 ini belum ada kabar bahwa vaksin itu nanti dijual bebas, belum ada, Pak. Masih tetap ini menjadi program nasional. Bahkan seandainya misalnya ada temennya misalnya dari Wuhan sana mau ngirim vaksin, itu tetap harus melewat Balai POM dulu. Gitu. Ya. Jadi semuanya harus Oke. sesuai dengan ketentuan seperti pemerintah Indonesia itu membeli vaksin juga dari luar. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang dari Instagram Live, Dok. Ya. Dari Putri Yulin. Dok, kalau udah negatif dari COVID, apa masih ada dahak gimana? Oh, kalau masih ada dahak barangkali ya, Dok. Kalau sudah bebas atau negatif dari COVID, masih ada dahak gimana, Dok? Ya, kalau prinsipnya orang dikatakan sembuh itu satu melewati masa inkubasi, Mbak. Apakah kalau itu tidak, ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan ya. Kalau sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan disampaikan bahwa kalau orang itu tidak ada gejala waktu terkonfirmasi maka 10 hari itu sudah dikatakan selesai masa isolasi atau karantina. Berarti boleh keluar. Selama 10 hari itu tidak ada keluhan sama sekali, maka dikatakan sembuh dan tidak menularkan. Tetapi kalau dari awal ada gejala, orang-orang yang terkonfirmasi ada gejala cuma 2-3 hari misalnya, maka atau prinsipnya dari awal dia ada batuk atau pilek atau demam gitu, itu 10 hari plus tambah 3. Jadi ketika model orang-orang yang berlaringan tersebut, itu setelah hari ke-14 dia boleh keluar dari isolasi atau masa karantinanya. Mereka dikatakan sembuh dan tidak menularkan tanpa harus swab evaluasi. Ya, jadi swab evaluasi itu adalah tidak harus. Kalau sudah selesai masa inkubasinya sekitar 10 bagi yang tidak ada gejala atau 14 hari bagi yang ada gejala, maka itu dia tanpa swab evaluasi pun lebih dari 10 plus 3 itu sudah sembuh dan tidak menularkan. Bagaimana yang tadi disampaikan sama pertanyaannya, kalau dia batuk, kemudian hanya lebih dari 14 hari masih batuk, masih ada gejala lah pokoknya. Nah, itu juga harus dilihat lagi. Maksudnya harus ke dokter, harus diperiksa apakah benar-benar masih ada bercak di paru, dibuktikan dengan foto dada, dibuktikan dengan pemeriksaan saturasi yang dicepitkan di jari itu ya. Kalau misalnya di dalam jari atau di dalam di hasil foto dadanya itu ternyata masih ada bercak-bercaknya, berarti orang itu sebetulnya masih menularkan walaupun sudah lebih dari 10 atau 14 hari tadi. Sampai nanti benar-benar dikatakan oleh dokter menjawab bahwa parunya bersih, tidak ada gejala, kemudian fotonya juga baik, ya, saturasi O2-nya juga baik, maka itu nanti boleh atau walaupun dia masih batuk gitu, maka sudah dinyatakan sembuh. Jadi yang menyatakan sembuh adalah dokter, bukan hasil swab. Sekali lagi, bukan hasil swab ya. Selama ini orang-orang yang di luar banyak yang keliru. Pokoknya kalau swabnya itu negatif, sudah dikatakan sembuh. Padahal swab negatif itu belum tentu dia sembuh atau tidak menularkan. Oke. Berarti bukan pegangan ya hasil swab itu ya, Dok ya? Betul. Oke, baik. Dokter, ini ada Indra. Selamat sore, Apredio. Yang ingin saya tanyakan ke Dokter Hakam adalah apakah benar virus 19 itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang serius? Ya,
pada dasarnya orang terkonfirmasi COVID itu ada dua yang terjadi, Mbak. Yang pertama adalah radang di sistem pernafasan, mulai di tenggorokan, kemudian masuk ke paru, jadi pneumonia atau radang paru. Yang kedua adalah pembuluh darahnya menjadi mudah beku. Jadi kalau bahasa medisnya adalah koagulopati. Ini yang harus hati-hati. Kalau terjadi koagulopati dan terjadi peradangan, maka pasti nanti dibuktikan dari hasil saturasi O2-nya itu pasti akan menurun. Gitu. Nah, kalau sudah menurun seperti ini harus hati-hati. Segera dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan untuk diberi pertolongan, diberikan O2, kemudian diterapi, dikasih obat-obatan yang sesuai dengan keadaan pasien tersebut. Jadi orang COVID itu sebetulnya dua hal ini yang terjadi. Makanya orang yang COVID, pasca COVID misalnya ternyata sebetulnya sudah dinyatakan sembuh dan negatif misalnya. Tapi kok tiba-tiba habis itu meninggal karena penyakit jantung koroner. Bisa jadi tadi yang saya sampaikan gitu. Oke. Baik. Nah, sekarang ada Ibu Diana lagi tadi, Dok. Dok, tadi disampaikan ibu hamil tidak bisa melakukan vaksinasi. Lalu gimana, Dok? Berarti saya nunggu lahiran anak saya dulu atau gimana nih untuk bisa mengikuti vaksinasi? Ya, nunggu selesai masa menyusui. Jadi misalnya nanti setelah juga ya, Dok? Ya. Jadi nanti setelah anaknya lahir, kemudian kan menyusui. Maka setelah menyusui, orang menyusui kan minimal 6 bulan ya. Seandainya nanti mau ditambah lagi jadi 2 tahun itu boleh, tapi kan harus disambung dengan makanan pendamping ASI ya, MPASI. Tapi yang ASI murni itu diberikan pada bayi yang usianya sampai 6 bulan. Nah, seandainya misalnya 6 bulan mau stop, kemudian mau vaksin, ya boleh-boleh saja. Fine itu. Ya, intinya setelah selesai menyusui baru bisa dilakukan vaksinasi COVID-19 ini ya, Dok ya? Ya. Baik, Ibu Diana mudah-mudahan bisa menerima penjelasan dari dokter ya. Jadi Ibu Diana agak mungkin sedikit hati-hati dan waspada karena hamil dan tidak menjadi bagian dari orang hamil kena vaksin nih, Dok. Nah, ini ada Dodi. Sekarang kok ada swab antigen juga nih, Dok. Apa bedanya dengan swab yang biasa dan lain sebagainya? Ya. Saya akan jelaskan secara awam ya. Swab antigen itu sebetulnya memang dia khusus untuk mendeteksi virus COVID. Beda dengan rapid antibody. Rapid antibody itu memang tidak sesensitif yang rapid antigen. Rapid antibody itu rata-rata ya di atas hari ke-10 atau ke-14 ya, baru dia reaktif. Sedangkan yang rapid antigen ini yang biasanya waktunya memang sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi dia. Kalau dia positif ya memang ada virusnya. Nah, swab antigen ini atau rapid antigen ini dia memeriksa virus itu, jadi kan dia tetap sama ya di swab aja kayak cotton budnya itu Mbak, namanya dacron kalau di istilah medis. Itu kemudian di swabkan atau disogokkan ke hidung, kemudian dimasukkan ke botol kecil yang diisi cairan, kemudian putar-putar, kemudian diteteskan di alatnya itu. Jadi 10 menit hasilnya pasti akan keluar. Nah, di rapid antigen itu memang yang diperiksa itu adalah bagian bagian anggap saja virus satu bahasa Semarangnya sak glondong gitu, satu utuh gitu, satu utuh virus. Tetapi kalau swab PCR itu justru dia itu mendeteksi partikel kecil dari, namanya partikel kecil ya, bagian terkecil atau partikel dari virus. Ini yang membedakan. Lebih detail ya, sama-sama sebetulnya dua
pemeriksaan ini sebetulnya tidak bisa mengetahui virusnya kayak apa. Itu tidak bisa, Mbak. Karena Jenisnya nggak bisa, Pak? namanya itu cuma parameter saja. Di swab PCR itu juga yang dilihat adalah grafik. Jadi kalau orang itu ada partikel virusnya, putaran pertama nggak kelihatan, putaran ke-20 nggak kelihatan, putaran ke-25 dia kelihatan. Nah, pada saat kelihatan di putaran ke-25 berarti memang orang tersebut itu ada virusnya. Karena biasanya di mesin PCR itu rata-rata cut off-nya ada di angka 40 atau 38. Jadi kayak di laboratorium yang ada di tempat kita di Semarang ini, ada yang cut off-nya 40, di atas 40 baru negatif, ada yang di atas 38 baru negatif. Tapi harus hati-hati, yang kebaca di sana itu partikel, jaringan terkecil dari virus. Kalau untuk diagnostik cocok, tapi untuk swab evaluasi ini yang harus hati-hati, karena bangkai virus itu juga ikut terbaca di mesin tersebut. Makanya kadang-kadang, Pak Dokter, saya ini nggak ada gejala, sudah tidak ada gejala sejak 10 hari atau 12 hari, tapi kenapa CT value saya masih tetap positif? Nah, ini yang makanya Bapak Ibu atau teman-teman harus hati-hati. Sekali lagi orang yang swab dengan PCR itu yang kelihatan adalah partikel kecilnya, dan itu kelihatan itu bukan kelihatan kasat mata, tapi dilihat dari grafik yang muncul dari mesin tersebut. Semakin rendah, itu kan ada namanya CT ya Mbak, circle threshold. Itu adalah siklus pada saat dia itu masuk di cut off-nya. Yang tadi saya sampaikan, kalau di bawah 38 pasti dia positif. Makin dia rendah perputarannya kok muncul grafiknya, makin banyak virusnya, itu secara teori. Kemungkinan. Betul. Ya. Makanya kalau swab evaluasi memang sekali lagi orang yang bahkan yang yang konfirmasinya itu positif tidak gejala atau gejala ringan, di peraturan Menteri Kesehatan itu memang tidak diwajibkan untuk swab dengan PCR, di situ disampaikan. Jadi tanpa harus dilakukan swab begitu. Kecuali yang terkonfirmasi positif itu sedang, gejalanya itu sedang ke berat, itu minimal hasil swab PCR-nya negatif sekali. Tuh. Berarti ini ada apa yang tahapan-tahapan ya, dia kena COVID-19 itu sedang, ringan, kemudian parah gitu, Dok? Ada semacam itu? Makanya teman-teman mungkin bisa harus tahu dulu yang namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah waktu yang dibutuhkan virus masuk ke dalam tubuh sampai dia membuat gejala atau keluhan di dalam tubuh pasien. Rata-rata ada 2 sampai 14 hari. Nah, 2-14 hari ini yang dijadikan kenapa orang itu harus stay at home atau isolasi selama 2 minggu, 14 hari. Nah, ketika virus masuk, kemudian sampai bikin gejala, biasanya H-2 atau H-3, sebelum dia itu bergejala, itu jumlah virusnya mulai naik, Mbak. Mulai naik sampai nanti di hari ke-8. Itu yang ringan loh ya, sampai hari ke-8. Makanya orang-orang yang berdasarkan beberapa penelitian di luar sana, hari ke-10 itu rata-rata orang yang terkonfirmasi tidak ada gejala atau gejala ringan itu hasil kulturnya itu negatif atau tidak ada. Sebetulnya pengen fair-fairan itu sebetulnya, kalau pengen fair-fairan itu adalah di kultur Mbak, di kultur jaringan. Jadi di kultur itu yang tadi ada kata Mbak tadi, kemudian dimasukkan dalam suatu media, kemudian dibiarkan antara 3 sampai 5 hari, baru nanti dibaca di mikroskop. Nah, di dalam mikroskop itu rata-rata lebih dari 10 hari yang tidak bergejala, virusnya tidak ada. Nah, kalau virusnya nggak ada kan berarti pasien itu memang sudah sembuh dan tidak menularkan. Itu yang bisa bisa membuat kita itu yakin betul bahwa kita itu benar-benar sudah sembuh dan tidak menularkan.
Itu yang makanya Rendah. ketika ada ini pertanyaan selanjutnya gini, kenapa pada misalnya kita hidup dalam satu rumah 5 orang, ada satu yang terkonfirmasi, yang lain kontak eratnya itu belum tentu Mbak, kalau diperiksa pada hari itu juga itu positif. Makanya harus hati-hati kontak ini, walaupun yang diperiksa adalah yang bergejala, maka yang tidak bergejala pun harus stay at home dulu minimal 10 hari sambil dievaluasi oleh teman-teman puskesmas. Selama 10 hari atau 14 hari melakukan isolasi atau karantina di rumah misalnya, maka ketika dia ada keluhan silakan nanti menghubungi puskesmas tempat. Nanti teman-teman pasti akan melakukan tes. Itu nanti akan dilakukan. Masalahnya kalau terlalu awal melakukan tes, yang terjadi misalnya bisa terjadi negatif palsu. Negatif. False negatif. Karena habis diperiksa bareng-bareng sama yang hasilnya positif tadi, nanti 2-3 hari kadang-kadang anosmia muncul. Tidak bisa, hidungnya tidak bisa membau, indera penciumannya nggak bisa mencium bau. Nah, ini yang harus hati-hati. Nanti tes lagi kan. Jadi ini yang bikin tidak efektif dan mengeluarkan biaya yang berlebihan ya. Tadinya cuma cukup sekali, akhirnya karena lebih awal atau terlalu dini untuk melakukan pemeriksaan, yang terjadi malah justru hasilnya negatif palsu. Mubazir ya dok. Betul. Nah ini mungkin yang dinamakan klaster rumah tangga itu mungkin ini ya dok ya, munculnya gejala satu yang terkena, kemudian tadi tesnya kegasian gitu ya dok. Bisa saja ini yang terjadi. Yang terjadi adalah ini baik, ada pertanyaan lagi. Gimana Mbak? Pertanyaannya gimana? Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi ini dok. Reina, seberapa kuat kekebalan vaksinasi terhadap COVID-19 dan berapa lama vaksinasi tersebut akan bertahan di tubuh kita? Tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau efektivitasnya sesuai dengan teori atau sesuai dengan jurnal itu maksimal saja 70%. Jadi efikasi untuk Sinovac ini di Indonesia 65,3%. Tapi efektivitasnya sampai berapa lama ini yang belum ada. Di luar negeri pun, karena ini kan sesuatu yang baru. Uji klinis pun ada beberapa yang belum selesai. Makanya kalau pertanyaannya sampai atau efektivitasnya itu sampai berapa lama, mohon maaf saya belum bisa jawab juga karena penelitian di luar belum ada yang mengatakan ini sampai sekian tahun gitu enggak. Tapi kalau misalnya ya Mbak mengacu untuk vaksinasi seperti kayak influenza di luar yang sudah dilakukan secara rutin, maka orang-orang di luar sana apalagi yang sudah usia di atas 60 tahun begitu musim dingin datang atau orang-orang yang di luar itu yaitu tadi musim dingin datang sebelumnya mereka vaksin influenza dulu untuk menghindari bahwa nanti akan terkena. Artinya setahun sekali kan, setahun sekali dia harus vaksin influenza. Itu yang terjadi di luar sana. Oke, baik. Nah, ini ada Lucy juga yang menanyakan, apakah yang sudah pernah kena COVID nantinya akan bisa terpapar lagi, dok? Sangat bisa. Apalagi habis terpapar, terkonfirmasi, tidak tertib protokol kesehatan. Tuh, dikira itu jenisnya virus COVID itu cuma satu. Dia sudah bermutasi genetik itu sebanyak 895 jenis di dunia ini. Di Indonesia ini sudah ditemukan sekitar 300-an mutasi genetiknya. Jadi ada yang B111, B117 dan lain sebagainya. Kalau sekarang misalnya ada orang kena B110 misalnya, mungkin kalau dia tidak tertib mungkin bisa kena B120 dan lain sebagainya. Ini yang makanya ini sekaligus ya menginformasikan ya. Betul, menginformasikan kepada masyarakat yang selama ini mungkin salah kaprah mentafsirkan
begitu yang sudah kena COVID-19 katanya kebal gitu ya dok? Enggak ya, salah ya dok? Ya, karena jenisnya kan banyak banget, dia bermutasi. Virus ini adalah bentuknya itu RNA, Mbak. RNA itu dia bisa berkembang biak ketika dia nempel dalam satu sel. Nah, sel di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia itu yang paling dibuat tempelan oleh virus tadi itu, terutama yang paling banyak di sistem pencernaan, di sistem pernapasan. Makanya kenapa kok SARS-2 atau virus COVID ini dia menyerang sistem pernafasan? Karena reseptornya itu di sistem pernafasan cukup banyak banget. Makanya ketika banyak gejala atau keluhan itu yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Apalagi ditambah orang tersebut mempunyai penyakit darah tinggi sama manis. Kalau mempunyai kencing manis dan darah tinggi, pasti itu dia menambah reseptor orang-orang yang darah tinggi. Itu reseptornya yang cocok dengan virus COVID ini malah justru jumlahnya lebih banyak. Makanya kenapa orang-orang dengan komorbid, darah tinggi atau kencing manis ini angka kematiannya cukup tinggi gitu. Cukup tinggi. Dari sana itu. Ya. Oke. Dokter, Jihan menanyakan, kenapa orang yang terkena COVID kalau kekurangan darah harus dapat donor darah dari orang yang juga pernah terkena COVID-19? Plasma konvalesen atau TPK, terapi plasma konvalesen, itu sebetulnya adalah plasmanya atau kuningnya, jadi cairan kuning yang ada di darah itu yang diambil. Sebetulnya bukan kurang darah, tapi plasma konvalesen ini, TPK ini sebetulnya adalah terapi atau obat seperti kayak memasukkan titer antibodi di dalam tubuh seseorang yang tadi terkena COVID. Jadi terapi plasma konvalesen ini biasanya diambil pada pasien-pasien yang titer antibodinya tinggi, Mbak. Setelah 2 minggu dia negatif. Misalnya ada orang pulang dari rumah dinas, pulang hari ini, nanti 2 minggu lagi dia cek titer antibodi. Ternyata setelah dicek titer antibodinya tinggi. Nah, orang-orang seperti ini yang layak untuk melakukan donor terapi plasma konvalesen. Nah, kenapa kok yang diambil yang titer antibodinya tinggi? Karena ini untuk obat, supaya bisa melawan virus yang masuk dalam tubuh. Jadi virus ini harus dilawan oleh sistem imunitas. Kalau sistem imunitasnya itu belum mengenal atau orang baru gitu, maka dia akan lama untuk terangsang gitu. Makanya ini dimasuki oleh immunoglobulin G atau plasma konvalesen ini yang tujuannya adalah mereka langsung membunuh virus yang ada di dalam tubuh orang tersebut melalui jalur antibodi tadi. Jadi menambah pasukan dari luar itu, ibaratnya seperti itu. Benar-benar. Iya. Artinya pasukan ini yang sudah mengenal penyerangnya gitu ya. Betul. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab Jihan. Dok, dengan munculnya vaksinasi diharapkan ini bisa segera selesai mata rantai dari COVID-19 ini. Semoga ya dok, harapannya seperti itu. Nah, seperti apa nih dokter himbauan dokter Hakam sendiri kepada masyarakat Kota Semarang untuk tetap taat sehingga tidak hanya saja mengandalkan vaksin, tetapi culture ini yang membuat kita sebetulnya memiliki kesadaran untuk bersama-sama menghentikan COVID-19. Kunci pandemi ini cuman sebetulnya ada di protokol kesehatan, Mbak. Jadi kalau kita melakukan protokol kesehatan secara disiplin dan bertanggung jawab, insya Allah penyebarannya itu bisa kita putus mata rantainya. Tapi karena orang ini anti klimak, Mbak. Apalagi kalau sudah libur 3 hari, 4 hari, waduh, isinya anjang sana, anjang sini. Nah, kalau sudah anjang sana, anjang sini, itu orang merasa bahwa itu adalah saudara saya, itu adalah orang-orang terdekat saya, nggak maskeran, Mbak. Nah, padahal kalau ngomongin anjang sana, anjang sini, nangkring di sana, nangkring di sini,
Orang itu pasti nongkrong, makan, minum, buka masker kan? Nah itu, Ya. ini adalah pertukaran droplet tadi terjadi. Biasanya kejadian orang itu terpapar adalah ketika makan bersama. Jadi kalau kegiatan-kegiatan entah itu warisan, entah itu kegiatan sesama teman-teman ngopi, diangkring dan lain sebagainya. Kalau itu tidak ditaati, maka yang terjadi adalah pasti akan terpapar. Nah, protokol kesehatan kalau kemarin itu ada 3, Mbak. Kenapa kok sekarang bertambah menjadi 5? Menjadi 5, artinya tambah 2 ya. Dari dulu itu sudah saya sampaikan sama teman-teman saya di Puskesmas, bahwa ketika edukasinya itu dilakukan dengan baik, maka selanjutnya, tahapan selanjutnya, kita akan mendapati protokol kesehatan yang bagus. Karena di Semarang, Mbak, ini edukasi itu juga dilakukan oleh teman-teman Puskesmas setiap hari. Kalau sekarang dia sudah ada parameternya ada berapa orang yang dilakukan edukasi di tempatnya di mana, apakah di kampung, apakah di tempat-tempat umum, atau di mana. Ini sekarang kita nilai, tidak asal cuap-cuap gitu. Kemudian hasil dia edukasi, apakah bermakna enggak dengan penurunan atau perbaikan dari protokol kesehatan? Protokol kesehatan 3, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu berapa persen? Kalau dulu awal itu oke, Mbak, bisa 80, 85, sekarang turun. Protokol kesehatan di Kota Semarang ini rata-rata di angka 70-75. Bahkan kemarin pakai masker saja bisa turun di angka 68%. Selanjutnya dari edukasi protokol kesehatan, tahapan selanjutnya adalah sebaran kasus. Kalau edukasinya oke, protokol kesehatannya kan pasti akan meningkat. Harapannya apa? Sebaran kasusnya pasti akan turun. Tapi kalau tidak turun, apa yang terjadi? Ternyata mobilitas seseorang yang tinggi itu pengaruhnya sangat luar biasa. Yang di prokes, yang tambahan kedua itu, yang keempat adalah mencegah tidak melakukan kerumunan, sama mengurangi mobilisasi. Nah, ternyata memang yang namanya mobilitas tinggi itu luar biasa pengaruhnya. Pengaruhnya luar biasa gitu. Oke. Baik, ini jadi mengurangi kerumunan atau tidak melakukan kerumunan dan juga mengurangi mobilitas ini menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya saja social distancing, Pak ya, tapi to action-nya seperti apa kita berjaraknya. Dokter, terima kasih sekali. Tetap semangat, Dok. Mudah-mudahan bersama-sama kita akan selesai dan badai pasti berlalu. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Dr. Muhammad Abdul Hakam, SPPD. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dan terima kasih, mudah-mudahan banyak memberikan informasi kepada Anda. Sampai ketemu, sukses untuk Anda dari Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM Up Radio, The Mini Station.